kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu motor stepper. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan cara kerja motor stepper. Motor stepper secara harfiah adalah sebuah perangkat elektromekanis yang mengkonversi daya listrik menjadi energi mekanik. Motor stepper juga terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada motor stepper permanen magnet, yang kedua ada motor stepper hybrid, yang ketiga motor stepper variabel reluktansi, yang keempat ada motor stepper bipolar, dan yang terakhir ada motor stepper unipolar. Untuk cara kerja motor stepper sendiri memiliki beberapa cara kerja, tergantung pada konstruksi rotor serta rod stator dan sistem lilitan pada statornya. Kecepatan sinyal pulsa digital atau lebih tepatnya frekuensi sinyal yang mempengaruhi kecepatannya. Semakin cepat frekuensi sinyal, maka akan semakin cepat juga RPM pada stepper. Sinyal digital tersebut dapat juga digunakan untuk menentukan posisi pada motor stepper. Motor stepper dapat mengubah elektronik menjadi gerakan mekanis setiap kali pulsa digital diberikan kepada input. Motor stepper pengaplikasiannya pada kegiatan sehari-hari kita. Yang pertama contohnya bisa digunakan untuk mesin industri, yang kedua untuk keamanan, yang ketiga medis, yang terakhir elektronik konsumen. Mungkin penjelasan motor stepper dari saya sekian. Saya Idila Salsadiza Perdiptia akan menjelaskan mengenai flowchart dari pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad. Nah, di sini kami menggunakan simulator Proteus dalam proses pengerjaannya. Baik, untuk langkah pengerjaan yang pertama itu, di sini kita disajikan adanya simbol terminator yang menunjukkan untuk memulai ataupun mengakhiri dari flowchart kita gitu. Nah, pertama-tama kita harus membuka simulator Proteus yang terlebih dahulu, yang dimana nanti akan tersaji sirkuit baru pada simulator tersebut. Nah, kemudian di sini disajikan simbol processing, maksudnya itu adalah untuk pengolahan data di komputer kita. Yang dimana dengan adanya perintah memilih komponen. Nah, komponen yang kami gunakan di sini ada 4, yaitu Arduino Uno R3, keypad PON, driver ULM 2003 ampere, dan motor stepper. Nah, setelah kita memilih komponen apa saja yang akan digunakan, kemudian kita akan rangkai komponen-komponen tersebut. Nah, setelah selesai kita merangkai komponen tersebut, kita akan membuat codingan yang bertujuan untuk membantu untuk menjalankan rangkaian yang udah kita rakit tadi gitu. Nah, setelah selesai membuat codingan tadi, kita akan menjalankan perintah run simulation atau mengoperasikan rangkaian, yang dimana terdapat 8 perintah, yang dimana pada perintah yang pertama itu ketika kita menekan angka 1 pada keypad, maka motor steppernya harus berputar searah jarum jam sebesar 1 step. Begitu seterusnya sampai perintah yang keempat. Kemudian pada perintah yang kelima, ketika kita menekan angka 5 pada keypad, maka motor steppernya harus berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 1 step. Begitu seterusnya sampai perintah yang terakhir, yaitu perintah yang ke-8. Nah, namun pada percobaan kali ini, kelompok kami hanya mencoba menjalankan perintah yang ke-3, yaitu menekan angka 3 pada keypad. Yang dimana motor steppernya itu akan berputar searah jarum jam sebesar 3 step. Nah, namun bila motor steppernya berputar berlawanan arah jarum jam sebesar selain 3 step ataupun tidak dapat berputar, maka codingan ataupun rangkaian yang sudah kita rakit tadi harus diperbaiki. Nah, setelah selesai kita memperbaiki codingan atau perangkaian tadi, maka kita bisa meran simulasinya kembali atau mengoperasikan rangkaiannya kembali dengan menjalankan perintah menekan angka 3 pada keypad. Nah, bila hasilnya sudah sesuai dengan berputar searah jarum jam sebesar 3 step, maka percobaan pada rangkaian pengendalian motor stepper menggunakan microcontroller melalui keypad telah selesai dijalankan. Terima kasih, sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang gambaran praktikum kali ini.
Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja sih komponen yang kita butuhkan gitu untuk praktikum kali ini. Yang pertama itu ada Arduino Uno R3. Lalu selanjutnya itu ada keypad phone 3x4. Selanjutnya itu ada driver ULN 203A. Dan selanjutnya yaitu ada motor stepper. Dan untuk komponen yang terakhir itu ada power. Nah, mungkin inilah bahan atau komponen yang kita butuhkan gitu. Jikalau nanti kita melakukan simulasi. Selanjutnya enggak dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pembuatan rangkaian dari komponen-komponen yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu menghubungkan satu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Yang pertama, pada pin 13 Arduino dihubungkan dengan pin nomor 1 pada device ULN 22003A. Selanjutnya, pin nomor 12 Arduino dihubungkan pada pin nomor 2 device ULN 2003A. Pin Arduino nomor 11 dihubungkan dengan pin nomor 3 device ULN 2003A. Pin nomor 10 Arduino dihubungkan dengan pin nomor 4 device ULN 2003A. Lalu pin 8 Arduino dihubungkan dengan pin pertama atau angka 1 pada keypad. Lalu pin nomor 7 Arduino dihubungkan dengan nomor 2 pada keypad. Selanjutnya, pin nomor 6 Arduino dihubungkan ke pin nomor 3 pada keypad. Pin nomor 5 Arduino dihubungkan dengan pin A pada keypad. Pin 4 Arduino dihubungkan dengan pin B pada keypad. Pin 3 Arduino dihubungkan dengan pin C pada keypad, dan pin 2 Arduino dihubungkan dengan pin D pada keypad. Selanjutnya, pada device ULN 2003A, pin nomor 9 dihubungkan ke bagian kanan tengah stepper. Pin nomor 16 dihubungkan ke bagian kanan atas stepper. Pin nomor 15 dihubungkan ke bagian kiri atas stepper. Pin nomor 14 dihubungkan ke bagian kanan bawah stepper. Pin nomor 13 dihubungkan ke bagian kiri bawah stepper. Dan yang terakhir, pin tengah kiri stepper dihubungkan pada power. Seperti ini hasil dari perancangan rangkaian yang dibuat pada simulator Proteus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjalankan sebuah codingan. Terima kasih. Ya, di sini kita akan masuk ke bagian coding. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan library keypad terlebih dahulu dengan mengetikkan include keypad. Lalu kita akan membuat custom key dengan 4 baris dan 4 kolom. Lalu dalam key tersebut kita akan isi dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hingga tanda bintang 0 dan tanda pagar. Lalu kita akan menghubungkan antara keypad bagian baris kepada Arduino. Pada bagian baris itu akan dihubungkan dengan pin out 5, 4, 3, dan 2 pada Arduino. Lalu pada kolom kita akan menghubungkan ke pin out 8, 7, dan 6. Setelah itu kita membuat keymap-nya dengan mengetikkan keypad sama dengan keypad make keymap dengan keys, lalu masukkan row pins, column pins, rows atau baris, dan kolom. Lalu kita akan membuat setup-nya untuk output. Di sini output yang digunakan dengan mengetikkan void setup, lalu pin mode,
Output yang digunakan adalah pin 13, 12, 11, dan 10. Setelah itu kita akan mulai masuk ke konfigurasi loopnya. Konfigurasi utama yaitu kita akan membuat custom key, masukkan keypad .get key. Lalu kita akan masukkan kondisi jika custom key yang ditekan adalah 3, maka akan masuk beberapa kondisi di bawahnya. Kita akan buat kondisinya terlebih dahulu. Kondisi yang pertama adalah karena ini berputar searah jarum jam, maka dimulai dari kanan, bawah, kiri, atas. Yang pertama kondisi kanan. Untuk kondisi kanan, output yang keluar yaitu 13 menyala, 12 mati, 11 menyala, dan 10 mati. Lalu selanjutnya untuk kondisi bawah, output yang keluar nomor 13 mati, nomor 12 mati, 11 nyala, dan 10 nyala. Untuk kondisi kiri, output yang keluar adalah 13, pin out 13 mati, 12 nyala, 11 mati, dan 10 mati. Untuk kondisi atas, pin out 13 nyala, 12 nyala, 11 mati, 10 mati. Nah, untuk saat ditekan tombol atau keypad 3, maka kondisi yang keluar adalah kanan, lalu kita masukkan delay-nya selama 1000 milisecond atau 1 detik, lalu ke bawah, lalu delay lagi dengan 1 detik atau 1000 milisecond, lalu ke kiri dengan delay sama 1 detik atau 1000 milisecond, lalu berhenti di atas. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan program files yang sudah setelah konfigurasi dibuat atau coding dibuat, kita akan compile terlebih dahulu, verify. Tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, kita akan mengambil directory yang ini, yang file berbentuk L. Kita akan ambil ini. Kalau kita copy, kita masukkan ke Proteus, ke Arduino yang ada di Proteus. Ini kita masukkan di sini sebagai program files yang akan dijalankan. Oke. Lalu kita mulai simulasinya. Sudah berjalan. Apabila kita menekan tombol 3, maka akan kanan, lalu bawah, kiri, dan atas. Sekian yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan kepada bagian yang selanjutnya. Saya Getrung Tagalung dengan NIM 2103445. Di sini saya akan menjelaskan kendala yang kami alami saat melakukan praktikum kali ini, yaitu praktikum pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad. Dalam merangkai pengendali stepper melalui simulator, pastinya kita membutuhkan berbagai komponen yang dibutuhkan seperti keypad, Arduino Uno, driver ULN, motor stepper, dan power. Nah, dalam praktikum kali ini, sebelumnya kami telah mencoba merangkai menggunakan simulator Tinkercad, dan ternyata dalam simulator Tinkercad ada salah satu komponen yang harusnya diperlukan dan ternyata tidak terdapat dalam simulator Tinkercad. Nah, komponen tersebut adalah motor stepper, di mana komponen ini adalah komponen utama dalam menjalankan praktikum kali ini, yang berfungsi merubah tenaga listrik menjadi energi mekanik, atau dengan kata lain, fungsinya sebagai penggerak atau pemutar. Maka dari itu, praktikum kali ini kemudian dirangkai menggunakan simulator Proteus,
di mana komponen-komponen yang dibutuhkan ada dalam simulator tersebut. Mungkin itu saja kendala yang kami alami dalam praktikum kali ini, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, tadi sudah kelompok kami sampaikan mengenai pembahasan, flowchart, dan juga tahapan untuk simulasi pada praktikum 3 ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis dan juga kesimpulannya. Kenapa si rodanya itu bisa berputar beberapa kali dan bisa ke kiri maupun ke kanan. Jadi, mengapa rodanya itu bisa bergerak? Karena bisa dilihat ya teman-teman, bahwa tadi sebelumnya sudah dilakukan pengkodingan terhadap Arduino Uno. Hal terpenting adalah kita harus membuat konstanta byte terlebih dulu untuk baris dan kolomnya yang digunakan untuk membuat keypad itu sendiri. Kemudian setelah membuat keypad, kita juga perlu membuat void setup-nya, khususnya itu metodenya agar terlihat jelas si rodanya bisa berputar ke kiri ataupun ke kanan dan juga bisa balik ke atas. Itu tergantung angka yang kita input. Nah, itu semua dapat dilakukan saat pengkodingan. Selanjutnya, mengapa rodanya bisa bergerak? Jawabannya karena di dalam stepper terdapat magnet yang jika dialiri tegangan, maka magnet tersebut akan menarik roda dalam steppernya. Jadi, jika kita menginput sebuah angka, roda akan berputar karena ada tegangan yang masuk. Jadi, kesimpulannya, kelompok kami berhasil membuktikan bahwa ketika ditekan angka 3 pada keypad, motor stepper berputar searah jarum jam atau clockwise sebesar 3 step. Oke, baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.